Kisah turunnya hidangan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidangan yang terdiri dari roti, ikan, delima, dan buah-buahan lainnya. Wahai Isa putra Maryam, dapatkah Tuhanmu mengirimkan kepada kami sebuah hidangan dari surga? Pinta pengikut Isa, atau yang disebut dengan kaum Al-Hawariyun. Tentu saja permintaan tersebut sangat mengejutkan Nabiullah Isa. Jika bukan untuk menguji kenabiannya, maka para pengikutnya bukan lain ingin menguji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah jika kalian memang beriman, jawab Nabiullah Isa. Permintaan besar kaum Hawariyun bermula saat Allah memerintahkan hambanya mengerjakan puasa selama 30 hari. Nabi Isa pun kemudian menyampaikan perintah Allah tersebut kepada para pengikutnya. Maka berpuasalah mereka selama sebulan atau 30 hari pada ujung bulan. Kemudian setelah mengerjakan puasa tersebut, para pengikut Isa pun meminta hadiah. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta sesuatu yang sangat besar. Mereka menginginkan sebuah hidangan yang bisa turun dari langit untuk mereka berbuka puasa. Mendengar permintaan pengikutnya, Nabi Isa tak habis pikir. Telah banyak mukjizat Allah yang diberikan kepada Isa, namun pengikutnya tak kunjung juga merasa puas. Putra Maryam pun kemudian takut pengikutnya akan seperti umat terdahulu yang meminta sesuatu yang besar kepada Allah, namun berujung kepada kekafiran. Isa enggan menyetujui permintaan dari pengikutnya tersebut. Namun para Hawariyun terus membujuk Isa. Mereka menginginkan hari raya atas puasa yang telah mereka lakukan dengan diturunkannya hidangan dari langit. Mereka pun beralasan kepada Isa, "Kami hanya meminta hidangan itu karena kami ingin memakannya dan agar tentram hati kami," kata para pengikutnya, "dan agar keimanan kami menjadi lebih kuat dan supaya kami mengetahui bahwa kau memang menyampaikan hal yang benar dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu," ujar kaum Hawariyin tersebut. Pengikut Isa pun terus bersikeras. Nabi Isa tak sanggup menolaknya. Nabi Isa kemudian bersiap-siap menuju tempat peribadahannya, mengenakan pakaian bagus. Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permintaan umatnya tersebut dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengabulkan utusannya tersebut. Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya Aku Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpahkan kepada seorang pun di antara umat manusia." Maka sebuah meja suci berisi banyak makanan atau disebut dengan Al-Maidah turun dari langit. 2 buah awan mengapitnya dan membawanya turun menuju Nabi Isa. Sementara kaum Al-Hawariyun menyaksikan peristiwa menakjubkan tersebut, Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat bukannya azab. Saat menerimanya, Nabi Isa pun membuka kain penutup hidangan tersebut seraya berkata, dengan menyebut nama Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dikabarkan hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima, dan buah-buahan yang beragam lainnya. Aromanya pun sangat harum semerbak. Menerima kasih sayang Allah, Nabi Isa pun kemudian bersujud
yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Lalu para pengikut Isa bertanya, apakah ini makanan dari dunia atau dari surga? Nabi Isa dengan sabar menjawab, bukankah Allah telah melarang kalian mengajukan pertanyaan semacam ini? Hidangan ini adalah dari Allah. Allah Maha Kuasa, hanya dengan mengatakan kun maka jadilah. Ini adalah tanda dari Allah bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang tak terbatas, sekaligus peringatan bagi manusia agar beriman, ujar Isa. Tibalah saat menyantap hidangan tersebut, namun bukannya bersegera memakannya. Para pengikut Isa menyuruh nabi mereka memakannya terlebih dahulu. Kami tidak akan makan sebelum engkau memakannya, ujar kaum Hawariyun. Nabi Isa pun menjawab, bukankah kalian yang meminta ini sejak awal? Namun mereka tetap enggan menyentuh hidangan tersebut. Nabi Isa pun memanggil para fakir miskin dan orang sakit. Kemudian mereka diberikan kesempatan menyantap hidangan luar biasa tersebut terlebih dahulu. Setelah memakannya, tiba-tiba mereka yang sakit menjadi sembuh, yang cacat menjadi normal, yang sekarat menjadi sehat. Melihatnya, para pengikut Isa yaitu kaum Hawariyun yang meminta hidangan sejak awal itu pun merasa menyesal tak menyantapnya terlebih dahulu. Keajaiban Al-Maidah pun masih terlihat saat disantap. Meski ribuan orang memakannya, hidangan tersebut tak kunjung habis. Setiap yang memakannya pun mendapat kebaikan yang banyak. Keajaiban Al-Maidah ini pun di kemudian hari menjadi suatu mukjizat bagi Nabi Isa yang disalahartikan pengikutnya. Mereka kemudian melupakan esensi mukjizat Nabi Allah dan justru menganggap Isa sebagai putra Allah, kemudian menyembahnya. Padahal Nabi Isa adalah Nabi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala-galanya, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Adapun Isa hanyalah seorang yang diberi amanat untuk menyampaikan wahyu dan risalah kepada umatnya. Bukan Isa merupakan putra Allah. Kisah Al-Maidah ini diberitakan dalam Al-Quran, bahkan diabadikan menjadi nama surah, yakni surah Al-Maidah. Kisah tersebut terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 110 hingga 120. Demikian kisah hidangan yang turun dari langit dan kisah tentang Nabiullah Isa bersama umatnya. Apabila ada kekurangan, datangnya dari Kreator, dan apabila ada kelebihan, datangnya dari Yang Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan, dan apapun yang merupakan kesalahan dari video ini. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan kita semua. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.